Saya yang ditahan sebagai HB3. Saya Wisudiva sebagai Danu Hijau. Saya Putri Wismananda sebagai Mangkubumi. Saya Disari tadi sebagai prajurit Belanda. Ya. Selamat menyaksikan. Diponegoro adalah pahlawan Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia lahir pada tahun 1758 dari pasangan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkubuwono, seorang sendiri. Selama masa mudanya, ia mendalami agama Islam. Dari situlah ia memilih untuk lebih dekat dengan rakyatnya dibandingkan dengan kemewahan keagamaan. Anda lanjut kemana lah? Iya, ada. Kenapa? Kamu tahu bahwa keadaan ini butuh terlalu tidak? Aku ingin menawarkan data ini padamu. Wah, itu sangat. Saya tidak bisa menerima itu karena saya tahu saya lah anak seorang sendiri. Itu yang atas untuk saya. Saya lebih baik untuk berdakwah kepada rakyat dan lebih dekat kepada rakyat. Baiklah jika itu yang kamu mau. Terima kasih, Han. Setelah lama berdakwah di desa, ia dipanggil kembali untuk menjadi salah satu anggota perwakilan Hamengkubuwono II yang saat itu baru berumur 3 tahun. Sedangkan roda pemerintahan dipegang oleh Pati dan Nuwija bersama Residen Belanda. Belanda semakin menjadi-jadi. Mereka menguasai patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Diponegoro berasa jauh. Pangeran, saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Belanda. Apa kau sudah gila? Kau bekerja sama dengan Belanda? Kita semua? Kau mau? Rakyat-rakyat kita kan tambah juga lagi. Tambah tidak baik. Bagaimanapun juga, bekerja sama dengan Belanda lebih baik daripada mereka menyerang kita dan rakyat kita semakin sengsara. Tidak. Lebih baik kita melawan Belanda daripada kita bekerja sama dengan dia. Hei kamu pribumi, pergi kamu dari tanah ini. Tanah ini milik kami. Pergi, pergi. Atas dasar apa kalian mengusir? Ini tanah kami. Wilayah ini sudah kami kuasai. Kita sudah diusir Belanda. Kita tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kita harus mengadakan perang. Apa kali itu? Baiklah, tapi menurutku tempat ini sudah tidak lagi dibilang aman. Apakah menurutmu ada tempat lain dengan markas? Ada dua selarong yang bisa kita jadikan markas. Lagi pula Kiai Majen dan Pangeran Hamengkubuwono IV akan membantu kita. Baiklah kalau begitu. Mari kita mempersiapkan penyerangan. Pengikut Diponegoro semakin banyak. Ia mulai terkenal di kalangan Belanda. Lapor, Mister. Pasukan Diponegoro menyerang kita. Wih, Diponegoro? Buat apa sih pribumi itu menyerang kita? Kita tak terkalahkan. Kita diserang. Pasukan kita habis. Kas juga merugi. Apa yang kita lakukan? Oh, negeri. Tidak mungkin. Ya, suruh orang untuk menangkap dia. Akan saya berikan 50.000 gulden untuk siapapun yang bisa menangkap. Siap, Master. Bisa. Akhirnya, Diponegoro tersangka pada tahun 1830. Setelah ia dibebaskan kembali, ia merencanakan taktik di hutan setelah mengetahui kelemahan Belanda. Ini dia Diponegoro yang sudah kami nanti-nanti. Lalu, apa rencana untuk melakukan mereka? Ya, setelah saya mengetahui kelemahan Belanda itu, sekarang saya tahu kalau misalnya kita bisa menang dalam perang. Kita bisa menang pada musim hujan ini dengan menggunakan hutan sebagai teritori medan kita. Itu yang bagus. Mari kita lakukan. Dan selain itu, kita harus menggunakan teknik gerilya. Kita berpindah-pindah sehingga pasukan Belanda akan bingung ketika menyerang kita. Dan kita akan mendapatkan keuntungan karena kita telah mengetahui tempat-tempat di mana kita bisa bersembunyi. Baiklah kalau begitu. Setelah hari yang panjang,
Belanda menemukan taktik, yaitu dengan berunding. Jadi begini, saya ingin melakukan tawaran. Bagaimana kalau kita tidak ada karena tanah yang basah dan di hutan sangat tidak baik untuk medan perang. Tidak bisa. Senjata senjata. Apa itu? Aku tidak melakukannya. Bagaimana kamu ini? Sudah diberi kemudahan, masih saja tidak mau. Dasar Walaupun banyak kekurangan yang dapat dilakukan, tapi selama perjuangan berdorong dan mengikutnya bolak-balik dihasilkan oleh Belanda. Dan terakhir, Diponegoro dihasilkan di Makassar dan Loka di sana. Sekian doa dari kami. Apa?